Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan kabar 21. Jangan lupa subscribe channel kami dan padamkan loncengnya untuk notifikasi video kami selanjutnya. Pembangunan Indonesia tak lagi gunakan Cina. Bagaimana Cina ingin mengangkat derajat Indonesia? Berbeda dengan tahun sebelumnya, kini pembangunan di Indonesia tak lagi menggunakan Cina. Kerjasama Indonesia dengan Cina di tahun 2021 sudah tak ada lagi. Diketahui, Presiden Joko Widodo akan melakukan sejumlah proyek di Indonesia dengan total anggaran yang fantastis. Namun tidak satupun perusahaan asal Cina yang ada di Indonesia masuk dalam daftar pengerjaan proyek. Presiden Joko Widodo tampaknya akan jor-joran dalam proyek pembangunan di tanah air. Bahkan proyek besar di Indonesia ini sampai membuat Cina melongo. Pasalnya, tidak ada satupun perusahaan asal negeri Panda yang ikut dalam rencana proyek tersebut. Indonesia dikatakan sedang dalam proses meluncurkan dana baru untuk proses pembangunan ambisius. Namun dalam proyek ini tak ada investor Cina yang terlibat di dalamnya, di mana Indonesia dikatakan tampak mengecualikan Cina. Surat kabar Cina, South China Morning Post, memberitakan dana baru yang disebut Indonesia Investment Authority atau disingkat INA sedang dihimpun Indonesia. Dana ini akan digunakan untuk proyek infrastruktur ambisius Presiden Jokowi untuk pembangunan jalan, pelabuhan, jembatan, dan bandara. Jakarta berencana menghimpun dana untuk INA yang diharapkan beroperasi pada kuartal pertama tahun ini dengan modal awal 5 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 70 triliun rupiah, di mana 1 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 14 triliun rupiah berasal dari APBN. Sisanya 4 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 56 triliun rupiah akan diperoleh dari pengaluhan ekuitas dan aset perusahaan milik negara. Diharapkan Indonesia akan memiliki dana untuk INA hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 280 triliun rupiah. 5 organisasi pengelola dana asing telah berjanji atau menjamin untuk menginvestasikan sejumlah 9,8 miliar dolar Amerika Serikat untuk INA. Tetapi dari jumlah tersebut, tidak ada organisasi atau perusahaan Tiongkok sebagai investor. Menurut Kevin Auluk, analisis politik dan kebijakan di Indonesia, fakta bahwa Cina dikecualikan dari daftar investor untuk dana INA menimbulkan kecurigaan. Indonesia berusaha menghindari investasi di Cina karena dikhawatirkan bahwa Beijing dapat mengontrol infrastruktur vital di Jakarta. Ada asumsi bahwa alasan yang mendasari Indonesia berusaha untuk mempertahankan operasi infrastruktur milik negara adalah ketakutan bahwa Beijing akan mengambil alih infrastruktur. Menurut Badan Penanaman Modal Indonesia (BKPM), Cina merupakan investor asing terbesar kedua pada tahun 2020 dengan jumlah investasi sebanyak 4,8 miliar dolar AS setara dengan 67 triliun rupiah. Setelah Cina, diikuti oleh Hong Kong dan Jepang dengan nilai masing-masing sebesar 3,5 miliar dolar AS setara dengan 49 triliun rupiah dan 2,6 miliar dolar AS setara dengan 36 triliun rupiah. Singapura menempati peringkat pertama dengan 9,8 miliar dolar AS setara dengan 137 triliun rupiah dari 2015 hingga kuartal ketiga 2020. Investasi Cina di Indonesia meningkat tajam, termasuk lebih dari 10.000 proyek, mulai dari proyek infrastruktur hingga operasi pertambangan. Oleh karena itu, fakta bahwa tidak ada investor Cina di dana INA dianggap suatu kejutan. Esther Sri Astuti, ekonom Institute for Economy and Financial Development yang berbasis di Jakarta mengatakan, banyaknya proses investasi yang dimiliki Cina di Indonesia menjadi salah satu penyebabnya. Beijing tidak memiliki akses untuk berinvestasi di INA. Indonesia ingin mendiversifikasi portofolionya untuk mengurangi resiko dan mendapatkan lebih banyak investasi dengan mendekati lebih banyak negara, tidak hanya bergabung pada Cina, menurut Esther.
Menurut Orlov, INA didirikan untuk mempertahankan kendali atas aset negara dan proyek infrastruktur penting. Indonesia berencana menghabiskan lebih dari 6.400 triliun rupiah untuk proyek infrastruktur pada tahun 2024, di mana 30% dari uang ini berasal dari anggaran negara dan sisanya dari bisnis asing dan didanai swasta. Di sisi lain, pemerintah Cina memberikan dukungannya kepada Indonesia yang akan mengambil alih kepemimpinan kelompok 20 ekonomi terbesar dunia atau disingkat G20 pada 2022 nanti, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama dalam tatanan multilateral. Dukungan tersebut dinyatakan oleh Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Xian. Dalam keterangan resminya di Jakarta, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 tahun depan. Cina akan mendukung Indonesia dengan sepenuhnya dan bekerja sama untuk mereformasi serta menyempurnakan tata kelola dan kerjasama global, menurut Xian. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung dan bekerja sama dengan Indonesia dalam kepemimpinan di G20 pada 2022 nanti untuk memberikan kontribusi yang layak bagi perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di dunia di masa pasca pandemi. Xian juga menyoroti relasi erat kedua negara dalam tatanan multilateral. Kedua negara memelihara koordinasi erat dalam kerjasama internasional melawan pandemi dan reformasi tata kelola global di bawah kerangka multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kesehatan Dunia, dan G20. Di samping itu, Xian juga menyebutkan partisipasi kedua negara dalam sejumlah urusan multilateral yang menandatangani RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, dengan negara lain di kawasan Asia Pasifik dan bersama-sama mempromosikan Cina ASEAN. Kedepannya, dia menegaskan komitmen negaranya untuk bekerjasama dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk mendorong pemberlakuan RCEP guna mendapatkan manfaat dari kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia itu. Analisisnya, Cina berusaha mengangkat derajat dan martabat Indonesia di acara G20 pada tahun 2022. Di sisi lain, pelaksanaan G20 tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit, sehingga dari mana dana itu diperoleh? Untuk membangun infrastruktur saja, Indonesia harus mencari pinjaman, apalagi mengadakan kegiatan yang sangat dipandang di mata dunia. Maka, untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut, harus mencari pinjaman dana. Pertanyaannya, dari mana dana tersebut diperoleh? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya.